Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Mahmudin, NIM 3521104664. Saya dari Prodi Teknik Industri. Di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah manajemen proyek dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sarah Feryati STMT, di mana tugas tersebut yaitu membuat video lalu menjelaskan bagaimana cara perhitungan dalam menentukan suatu kurva S dalam mengerjakan suatu proyek. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi, mari kita bahas. Berikut perhitungan kurva S pembangunan gedung Coffee Shop Mantap Jiwa. Untuk kurva S sendiri yaitu merupakan sebuah grafik yang menunjukkan perkembangan suatu proyek atau proses dari waktu ke waktu. Nama kurva S berasal dari bentuk grafiknya yang menyerupai huruf S. Kurva ini sering digunakan dalam manajemen proyek untuk menggambarkan kemajuan kumulatif terhadap waktu. Selain itu, kurva S juga membantu manajer proyek dalam memantau dan mengendalikan proyek serta memastikan bahwa pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditentukan atau ditetapkan. Di sini ada beberapa kolom ya teman-teman. Yang pertama ada kolom jenis pekerjaan, lalu ada kolom biaya tiap pekerjaan, meliputi ada rupiah dan bobot. Lalu ada kolom pengerjaan. Di sini untuk pengerjaannya yaitu 16 minggu atau setara dengan 4 bulan. Lalu juga ada kolom jumlah minggu. Jumlah minggu di sini meliputi diantaranya ada rencana dan realisasi. Perhatian juga untuk di sini saya hanya mengerjakan yang rencananya saja, untuk realisasinya saya tidak mengerjakan. Lalu di sini ada untuk progresnya ya teman-teman. Progresnya di sini ada yang progres mingguan dan progres kumulatif, progres rencananya. Oke, yang pertama langsung aja ya teman-teman, kita jumlahkan nilai total keseluruhan dari biaya tiap pekerjaan. Yang pertama kita klik sel dari biaya pekerja pendahuluan. Kita klik di sini, lalu kita drag ke bawah dan kita klik auto sum. Kali dapatkan hasil untuk jumlah total semua dari jenis pekerjaan dari pembangunan gedung Coffee Shop Mantap Jiwa yaitu sebesar Rp275.363.887. Lalu untuk langkah selanjutnya kita menentukan untuk nilai persentasenya. Untuk nilai persentasenya sendiri yaitu kita dapatkan yaitu dari biaya tiap pekerjaan dibagi dengan jumlah total. Nah, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita klik dulu sama dengan, lalu klik contoh di sini yang pertama yaitu pekerjaan pendahuluan, di mana dengan biaya tiap pekerjaannya itu 600.000. Klik di sini lalu dibagi dengan jumlah total yaitu Rp275.363.887. Lalu jangan lupa juga kita kasih tanda dolar di sini untuk mengunci ya teman-teman, supaya nanti angkanya tidak acak-acakan. Habis itu kita klik enter. Nah, maka didapatkan hasilnya yaitu untuk pekerjaan pendahuluan biaya tiap pekerjaannya 600.000 dan untuk persentasenya yaitu sebesar 0,22%. Setelah itu kita drag aja langsung ke bawah ya. Ke bawah langsung. Nah, untuk jumlah totalnya kita dapatkan yaitu 100% teman-teman. Setelah itu kita ke kolom jumlah minggu. Nah, untuk rencana ini kita dapatkan jumlahnya itu dari kolom yang ada di sini ya teman-teman, di kolom pengerjaan. Di sini kan ada untuk pekerjaan pendahuluan. Nah, contohnya untuk pekerjaan pendahuluan, di mana di sini yaitu pengerjaannya itu 2 minggu, berarti rencananya di sini 2 minggu. 2 minggu itu patokannya yaitu kolom warna biru ini ya teman-teman.
Jadi ini kan ada 2 kolom. Nah, terus untuk di baris yang pekerjaan tribun atau panggung ini kan ada 4 kolom. Berarti rencananya yaitu 4 minggu. Nah, terus di yang pekerjaan yang ketiga yaitu pekerjaan pondasi, lantai dan dinding. Di sini kan ada 6 kolom ya teman-teman, yang 6 kolom yang berwarna biru, berarti di sini 6 minggu. Nah, begitupun seterusnya ya teman-teman sampai dengan pekerjaan kamar mandi atau toilet. Di sini lalu ada pekerjaan atap dan plafon yaitu 3 minggu. Lalu untuk pekerjaan toilet juga 2 minggu. Nah, maka sudah didapatkan ya teman-teman untuk rencananya yaitu seperti ini. Lalu kita menentukan jumlah dari persentase tiap minggunya. Persentase dari tiap minggunya kita dapatkan dari kita kasih contoh yang pertama ya, untuk pekerjaan pendahuluan. Kita klik aja langsung sama dengan. Nah, di sini kan untuk pekerjaan pendahuluan yaitu bobotnya sebesar 0,2%. Kita klik saja, lalu kita bagi dengan rencana yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini rencananya itu 2 minggu, tinggal kita enter saja. Nah, berarti tiap minggunya untuk pekerjaan pendahuluan yaitu 0,11%. Nah, untuk kolom selanjutnya mengikuti dengan kolom sebelumnya. Sini tinggal kita klik sama dengan, lalu klik sel yang sebelumnya dan enter. Berikut. Lalu untuk pekerjaan tribun atau panggung juga sama ya teman-teman. Kita klik dulu sama dengan, lalu kita klik yaitu persentasenya yaitu sebesar 13,29%, tinggal dibagi dengan rencana yaitu 4 minggu, lalu enter, dan kita samakan juga seperti sel sebelumnya. Untuk di pekerjaan tribun atau panggung kita tinggal klik sama dengan, lalu klik sel sebelumnya, enter, lalu kita tinggal drag aja ke samping, sesuaikan aja. Nah, lalu untuk di pekerjaan pondasi, lantai atau dinding sama juga seperti yang tadi, kita klik sama dengan dulu, lalu kita klik presentasinya berapa dibagi dengan rencana itu 6 minggu. Kita klik 3,90% mendapatkan. Ini juga sama, tinggal ngikutin dari sel sebelumnya ya teman-teman, lalu kita drag ke samping. Nah, untuk ini juga sama, klik dengan, lalu klik persentasenya dan dibagi dengan sana sama dengan, lalu kita klik sel yang sebelumnya, lalu enter. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan jumlah dari progres rencana mingguannya. Di sini untuk progres rencana mingguan sendiri, langsung saja kita ke rumusnya. Yang pertama kita sama dengan, kita klik sum, kita klik kolom dari pekerjaan pendahuluan ini ya, lalu kita drag ke bawah dan kita tutup kurung. Didapatkan untuk progres rencana mingguan dari yang minggu pertama yaitu 0,11%. Nah, kita drag aja ke atau geser ke samping ya untuk mempercepat nah, untuk minggu kedua juga sama 0,11%. Di minggu ketiga 3,32%. Lalu untuk di minggu keempat yaitu ada 7,22%, yaitu nilai ini didapatkan dari hasil 3,32% ditambah dengan 3,90%. Itu untuk progres rencana mingguannya ya, per minggunya teman-teman. Di sini juga ada 10,61%, yaitu hasil dari penjumlahan 3,32% ditambah dengan 3,90% ditambah dengan 3,39%. Nah, didapatkan yaitu 10,61%. Nah, di sini diadakan timpang tindih atau overlap ya teman-teman, di mana di pekerjaan tribun panggung ini baru selesai.
belum selesai tapi pekerjaan fondasi lantai dinding udah dikerjakan. Nah, ini disebut dengan overlap, dimana gunanya itu untuk mempersingkat waktu pengerjaan di lapangan, teman-teman. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan nilai dari kumulatif, nilai kumulatif progres rencana dari kumulatif. Itu untuk rumusnya kita klik aja langsung sama dengan untuk minggu pertama kita sama ya 0,1%. Untuk kedua itu kita klik sama dengan minggu pertama ditambah dengan minggu kedua. Kita klik sum, lalu kurung buka, minggu pertama itu 0,11% ditambah dengan minggu kedua yaitu 0,11% juga, kurung tutup sama dengan enter. Didapatkan untuk kumulatifnya di minggu kedua yaitu 0,20%. Setelah itu kita drag aja untuk biar lebih cepat, teman-teman. Untuk di akhirnya juga dia yaitu nilai 100% ya, teman-teman, sama dengan jumlah total dari biaya tiap pekerjaan. Ini balance atau sama ya 100%. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kurva S. Pertama kita blok dulu nih di kumulatif ini. Kita blok angkanya yang merah ini, lalu kita klik insert dan kita pilih desainnya yang ini. Nah, yang ini ya, teman-teman. Setelah itu kita hapus saja ininya, kita hapus, lalu ini juga kita hapus, ini juga kita hapus juga ya, teman-teman. Setelah itu kita ke area, lalu untuk fillnya kita no fill dan bordernya juga kita no line ya. Setelah itu kita klik yang ini, data labels, lalu kita taruh kurva ini di kolom sini. Nah, untuk ininya kita adjust saja ya, adjust atau sesuaikan sama kolom yang di sini. Nah, berikut untuk kurva S-nya. Maka sudah didapatkan kurva S dari pembangunan gedung coffee shop Mantap Jiwa ini dengan dari tadi dengan progres rencana mingguan dan kumulatifnya sebagai berikut ya, teman-teman, untuk nilainya. Penjelasan mengenai perhitungan kurva S dari video saya. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian yang saya jelaskan pada materi ini. Kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.